Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baiklah, untuk kali ini kita akan memasuki ke praktikum yang ketujuh dari praktikum kimia organik. Pada kali ini kita akan mempelajari pembuatan komposit selulosa dan mengidentifikasi kandungan asam lemak pada ester selulosa. Adapun tujuan dari praktek ini adalah yang pertama, kita mengetahui dan dapat menerangkan proses pembuatan komposit selulosa. Yang kedua, mengetahui dan menerangkan proses reaksi esterifikasi selulosa. Dan yang terakhir, ketiga adalah mengetahui dan menerangkan cara mengidentifikasi jumlah bilangan asam atau jumlah asam lemak bebas dalam ester selulosa. Baiklah, berikut ini adalah dasar teori dari praktikum yang akan kita lakukan pada kali ini. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada prosedur kerja pembuatan komposit selulosa. Ada 4 prosedur. Yang pertama adalah preparasi sampel selulosa. Yang kedua, esterifikasi selulosa dengan asam oleat. Yang ketiga, pembuatan film komposit selulosa. Dan yang keempat adalah analisa bilangan asam pada ester selulosa oleat. Adapun prosedur kerja yang pertama adalah preparasi sampel. Preparasi ini bertujuan untuk memisahkan selulosa dari lignin. Pertama, cara kerja adalah kita menyiapkan sumber selulosa, bisa berupa batang pisang, tebu, enceng gondok, atau yang lainnya. Dipotong kecil-kecil dengan ukuran rata-rata 2 cm dan direbus dalam aqueous atau air suling selama 1 jam. Kemudian kita memisahkan antara serbuk selulosa dengan larutan ligninnya. Kemudian ditumbuk atau di blender hingga halus. Selanjutnya dikeringkan dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius atau dijemur matahari sampai kita mendapatkan massa atau berat serbuk yang konstan. Setelah kering, kemudian serbuk selulosa diayak untuk memperoleh ukuran yang seragam. Adapun prosedur kedua adalah esterifikasi serbuk selulosa. Proses ini bertujuan untuk mengurangi sifat hidrofilik dari selulosa, sehingga nanti kita mendapatkan film komposit yang mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap kelembapan. Adapun caranya adalah 1 gram serbuk selulosa dicampur merata dengan 25 ml asam oleat dan 1 tetes asam sulfat pekat sebagai katalis. Kemudian campuran tersebut direflux dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer pada suhu 65-70 derajat Celcius selama 2-3 jam. Kemudian pisahkan serbuk ester selulosa tersebut dari cairannya. Setelah itu cuci menggunakan normal heksan sehingga didapatkan pH serbuk ester selulosa yang netral. Setelah pencucian selesai, serbuk yang kita dapatkan kita keringkan dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius sampai kita mendapatkan berat atau massa yang konstan.
Baiklah, sekarang kita masuk pada prosedur ketiga dari pembuatan film komposit selulosa. Prosedur ini bertujuan untuk menggabungkan antara PVA, polyvinyl alkohol, dengan selulosa ester, sehingga kita mendapatkan suatu film komposit yang mempunyai mechanical properties yang tinggi. Adapun caranya, kita menyiapkan larutan PVA 2,5% dan 5%, yaitu dengan cara kita memanaskan serbuk PVA 2,5 gram atau 5 gram ke dalam 100 ml Aquades. Kemudian kita panaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 1-2 jam. Setelah terbentuk larutan PVA, kemudian kita mencampurkan larutan tersebut dengan serbuk ester selulosa sebanyak sekian gram dan diaduk selama 5 menit. Setelah pengadukan, campuran dituangkan ke dalam cawan Petri untuk pencetakan film komposit selulosa. Kemudian film komposit tersebut dikeringkan pada suhu kamar selama 48 jam atau 2 hari. Setelah kering, film tersebut bisa disimpan dalam desikator sampai pada saat yang akan kita gunakan. Adapun prosedur keempat adalah penentuan bilangan asam. Prosedur ini bertujuan untuk kita menentukan berapa banyak kandungan asam lemak bebas yang ada pada serbuk ester selulosa. Adapun caranya adalah kita menimbang serbuk ester selulosa sebanyak 0,25 gram. Kemudian kita masukkan dalam Erlenmeyer 100 ml, ke dalam air 100 ml, dan kita tambahkan etanol netral sebanyak 5 ml. Kemudian campuran tersebut kita panaskan sampai suhu 40 derajat Celcius. Setelah itu kita tambahkan 5 tetes indikator phenolphthalein. Kemudian kita titrasi sampai terbentuk warna merah muda dengan menggunakan larutan NaOH atau KOH 0,05 normal. Kemudian volume larutan NaOH atau KOH tersebut kita catat dan kita pakai sebagai angka untuk menentukan persen asam lemak bebas. Dan untuk penjelasan lebih lanjut bisa kalian dapatkan dengan membuka link-link berikut. Demikian penjelasan dari materi praktikum pembuatan film komposit ester selulosa. Adapun untuk tugas dan laporan, silahkan kalian bisa membaca pada slide berikut ini.